Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan salah satu tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Meriawati untuk melakukan diseminasi budaya tersebut. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, untuk yang pertama itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Juharni SPD MPD. Kemudian acara yang kedua adalah materi yang akan disampaikan langsung oleh CGP Ibu Meriawati SPD, dan yang ketiga adalah refleksi, dan selanjutnya adalah penutup. Baik, untuk melangkah ke acara yang pertama yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Palangga yaitu Ibu Juharni SPD MPD. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih Bu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini di kantor SD Negeri 11 Palangga guna suatu dan lain hal, yaitu kegiatan, salah satu kegiatan yang akan diantarkan oleh calon guru penggerak Ibu Meriawati. Ibu Meri ini adalah calon guru penggerak angkatan 10. Salam dan salawat tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua kaum muslimin dan muslimat yang menginginkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik, pertama-tama saya sangat mengapresiasi kepada rekan-rekan kita semuanya. Ada dua yang telah ada di program pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, tentu ini juga senior daripada Ibu Meriawati, yaitu guru penggerak Ibu Andirina Rahman yang sudah menyelesaikan kegiatan ini. Sebentar Ibu akan sampaikan kepada guru penggerak Ibu Meriawati juga yang saat ini sedang melaksanakan atau sedang berada di pendidikan guru penggerak yang sebentar akan membagi praktik baiknya tentang diseminasi budaya positif di sekolah untuk semua apa yang didapatkan selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, tentunya diimbaskan ilmu-ilmunya kepada kita semua sehingga ilmu itu tidak untuk diri sendiri tetapi di-sharing, berbagi kepada teman-teman, kepada bapak dan ibu guru. Kemudian saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman guru yang secara berkolaborasi meluangkan waktunya untuk diseminasi kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Meriawati. Itu harapan saya. Kemudian juga tentunya semua ini menjadikan kita untuk sedikit demi sedikit apa yang seharusnya selama ini mungkin kita sudah pahami, bahwa di sekolah itu pelajaran bukan cuma sebagai berpusat kepada guru, tetapi ada yang namanya student center. Ternyata seperti begini. Kemudian juga dari praktik baik yang akan disampaikan oleh CGP Ibu Meriawati akan merubah mindset kita, apa yang belum mungkin kita laksanakan ataupun mungkin kita keliru dalam pelaksanaannya terhadap anak-anak kita di sekolah,
marilah kita untuk senantiasa memperbaiki diri dengan apa yang akan ilmu apa yang akan kita dapatkan untuk meningkatkan kompetensi kita memperbaiki diri pelan-pelan, karena sebagai manusia biasa tentunya juga dalam membersamai anak-anak kita di sekolah tentunya mungkin terdapat kekeliruan-kekeliruan, karena semuanya ini berproses. Ada namanya kodrat alam, kodrat zaman. Sekarang kita berada di era 21 ini yang semuanya serba era digitalisasi. Kemudian juga begitu juga bahwa semuanya berproses, berinovasi. Oh, kemungkinan strategi pembelajaran saya ini belum tepat. Oh, kemungkinan saya belum menerapkan apa kontrak saya dengan anak-anak berupa keyakinan kelas, kesepakatan belajar di kelas. Kemudian juga mungkin pembelajaran saya cuma monoton. Kemudian juga mungkin saya tidak menerapkan budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Karena kita di sini juga sudah ada senior, Ibu Andirina Rahman, tentunya juga ini untuk menjadikan pengalaman-pengalaman belajar kita semua. Nanti sebentar juga ditambah lagi dengan pemaparan dari Ibu Meriawati sebagai calon guru penggerak di angkatan 10, menjadikan paham kita itu semakin meningkat. Kita menerapkan budaya positif di sekolah kita, apa saja yang termasuk budaya positif. Kemudian dari budaya positif itu bagaimana kita guru menerapkan di kelas maupun di sekolah kita. Itu yang saya dapat sampaikan. Tentunya ucapan terima kasih kepada teman-teman guru semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk berkolaborasi bersama CGP Ibu Meriawati. Demikian penyampaian saya dan apresiasi saya. Semoga apa yang Bapak Ibu semuanya berkolaborasi dengan Ibu CGP Meriawati menjadikan ladang-ladang pahala buat kita semua, di samping untuk meningkatkan kompetensi belajar dan pengalaman kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu Kepala Sekolah telah memberikan sambutan terkait diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Meriawati. Dan selanjutnya kita beralih ke acara yang kedua, yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif di sekolah oleh Ibu CGP Ibu Meriawati SPD. Dengan ini saya silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 11 Palangga, Ibu Juharni SPD, yang saya hormati Guru Penggerak Angkatan 9 Ibu Andirina Rahman SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru hebat SD Negeri 11 Palangga yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk membersamai kegiatan ini tentang diseminasi penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak berkat dukungan Bapak Ibu Guru semua sehingga kegiatan ini bisa terlaksana secara maksimal. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang kantor ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Muhammad, Nabi besar kita Muhammad SAW, yang akan memberikan kita syafaat yaumul akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau memonitori materi tentang praktik baik yang akan dilaksanakan sebentar ini di sekolah di SDN Negeri 11 Palangga.
Bapak Ibu Guru, kegiatan ini bukan kali pertama dilakukan, tapi ini sudah kedua kali. Yang pertama kali dimonitori oleh guru penggerak kita yang sudah lulus di angkatan 9 dan mendapatkan nilai terbaik, yaitu Ibu Andina Rahman. Kita berikan dulu aplaus untuk beliau. Dan apa yang dilakukan oleh beliau bisa menjadi inspirator untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu hebat, untuk itu kita harus termotivasi mengenai perkembangan zaman dalam hal ini terkait dengan kurikulum merdeka. Sehingga kita bisa mengembangkan potensi dan kemampuan kita sebagai pendidik. Sehingga apa yang kita miliki terus terasah, terlatih, dan bisa kita implementasikan di sekolah ini untuk mewujudkan dan mengembangkan pendidikan yang ada di SDN 11 Kalangga ini. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada sesi kegiatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan diseminasi penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Namun sebelumnya saya memohon maaf yang setinggi-tingginya. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya ingin menggurui Bapak Ibu Guru semua, karena saya yakin Bapak Ibu Guru lebih senior, lebih berpengalaman dalam hal mendidik murid-murid kita yang ada di sekolah ini. Jadi di sini nanti kita akan sharing mengenai apa yang akan saya sampaikan. Karena sebelumnya materi ini sudah disampaikan terlebih dahulu oleh guru penggerak kita di angkatan 9. Jadi di sini nanti saya cuma ingin mempertebal dan memperkuat apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Baik, kita langsung di konsep utama budaya positif. Jadi konsep budaya utama positif di sini ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut membahas satu persatu, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu Guru semua. Karena ini sudah tidak asing lagi tentang budaya positif. Kira-kira apa yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang apa itu budaya positif? Budaya positif itu seperti perilaku positif yang bisa dilakukan oleh guru maupun siswa di sekolah. Salah satu contohnya yaitu membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan kelas di dalam kelas. Seperti itu, Bu. Iya. Terima kasih kepada Ibu Andina Rahman. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Guru. Betul, yang sudah disampaikan tadi Ibu Guru itu adalah hal positif yang harus laksanakan. Karena budaya positif itu tempat belajar yang membuat murid itu merasa nyaman, aman dan menyenangkan, di mana terjadi di situ ketertibaan, kolaborasi karena adanya nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid bisa berkembang mandiri, menjadi pribadi yang mandiri, hormat dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kita beralih ke konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Konsep yang pertama di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya lagi, apa itu paradigma baru, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Guru. Paradigma baru yaitu, kalau menurut saya, suatu cara pembelajaran atau cara mengajar, mendidik kepada murid kita dengan baik, sehingga bisa kita membentuk karakter yang lebih baik kepada anak murid kita. Iya, terima kasih Pak Guru. Sangat bagus. Kita berikan dulu aplaus untuk Pak Guru kita. Ya betul.
tadi yang dikatakan oleh Pak Guru bahwa paradigma baru itu tadi yang dikemukakan oleh Pak Guru. Jadi kurikulum merdeka adalah paradigma baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Paradigma ini memerdekakan pada pengembangan keterampilan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah dan literasi digital. Jadi paradigma baru ini mengarahkan pada masa yang berkelanjutan. Oleh karena itu tugas penting kita sebagai profesionalitas guru dalam pembelajaran paradigma baru adalah berupaya bagaimana bisa membangun kesadaran peserta didik pada masa yang yang berkelanjutan dengan segala tantangan. Salah satu perubahan paradigma baru adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, berdiferensiasi adalah metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan karakteristik dan tingkat kemampuan, minat, dan gaya belajar mereka. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi diri sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil pelajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya berfokus pada produk. Pembelajaran berdiferensiasi ini tetapi juga fokus pada proses dan konten. Salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah kurikulum merdeka adalah memberikan pilihan pada siswa dalam memilih materi yang mereka ingin pelajari, sehingga siswa dapat belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangan. Jadi tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menuntun dan memfasilitasi murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merujuk lagi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira ada berapa Bapak Ibu dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Oke, ada yang bisa menjawab? Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, di antaranya apa saja? Berkebinekaan global, bergotong royong. Bagus. Jadi tadi itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Jadi inilah Bapak Ibu yang harus kita tanamkan kepada anak didik kita sehingga mereka bisa memiliki nilai-nilai yang mereka percayai, itu nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita lanjut. Oke. Dimensi yang konsep budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Ya. Sekarang sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu. Apa itu disiplin dan apa itu disiplin positif? Siapa yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan tadi? Iya, silakan Ibu Rini. Baik, disiplin dan disiplin positif. Kalau disiplin adalah sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin positif menumbuhkan kesadaran. Baik, terima kasih. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Guru. Ya, tadi itu yang sudah tepat sekali. Jadi dalam budaya positif, makna kata disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Namun cenderung kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kenapa dikatakan ketidaknyamanan? Contoh, misalkan saya tidak ke sekolah hari ini karena alasannya ini bersantai-santai di rumah. Tetapi di sisi lain muncul di benak saya bahwa kalau saya tidak ke sekolah, apa yang akan terjadi? Misalnya, tentu saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itulah yang dibilang tadi disiplin dengan cenderung menghubungkan ketidaknyamanan. Saya ingin disiplin, tetapi takut karena akan dimarahi. Berarti ini termasuk motivasi ekstrinsik. Intrinsik. Maksudnya motivasi dari luar. Ekstrinsik ya. Motivasi dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Ya. Tanpa sogokan, maksudnya di sini anak-anak ingin melaksanakan disiplin, tetapi dia mengharapkan imbalan dari orang lain atau pujian. Dia ingin melakukan disiplin, tapi ada sesuatu yang diharapkan. Misalkan ingin dipuji, ingin mendapatkan imbalan. Ini juga termasuk motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, bukan motivasi dari dalam diri. Ya. Baik, jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan, maksudnya itu nilai-nilai kebijakan itu nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, salah satu contoh seperti apa Bapak Ibu nilai-nilai kebijakan? Misalnya seperti mandiri, tanggung jawab, apalagi hormat atau saling menghargai dan menghormati. Itu adalah nilai-nilai kebijakan. Universal, artinya itu universal adalah umum, berlaku untuk semua orang atau mendunia. Ya. Jadi nilai-nilai kebijakan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, motivasi dari luar. Baik, next kita lanjut ke konsep yang ketiga. Motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia tadi masih ada hubungannya dengan disiplin positif. Motivasi perilaku manusia di sini ada 3. Nah, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai sesuai, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, tadi saya sudah singgung pada disiplin positif. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Biasanya orang yang termotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Tadi saya sudah berikan contoh. Nah, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Nah, seperti tadi saya berikan contoh, saya ingin tidak ke sekolah hari ini karena ingin bersantai-santai di rumah. Tapi di benak saya muncul, jika saya tidak ke sekolah hari ini, maka saya akan dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu. Nah, ini yang bilang tadi menghindari ketidaknyamanan. Yang sini ada contohnya, misalkan murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini juga orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Orang akan memotivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalkan contoh, saya ke sekolah pagi-pagi. Saya ke sekolah pagi-pagi karena ingin mendapat pujian dari teman-teman atau kepala sekolah. Bukan karena tugas saya seorang guru, tugas saya seorang pendidik. Nah, itu yang dibilang tadi mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, ini juga termaksud motivasi intrinsik, motivasi dari luar, bukan motivasi dari diri, motivasi dari orang atau dari luar. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percayai, orang akan memotivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai tersebut yang mereka yakini. Nah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif, karena motivasi dan perilakunya bersifat internal, bukan eksternal, atau dampak dari motivasi eksternal. Inilah yang Bapak Ibu guru yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik, adalah motivasi dari diri, motivasi diri. Misalkan contoh, anak-anak kalau dari rumah ke sekolah, misalkan tiketnya ke sekolah tidak langsung tiket, tidak langsung mengerjakan tugasnya, karena memang itu tidak ada motivasi dari dalam diri. Nanti ada guru yang mengarahkan, baru dia melaksanakan tugasnya. Itu karena memang tidak ada motivasi dari diri tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini kita akan tanamkan motivasi diri atau motivasi intrinsik. Ya baik, kita ke motivasi yang keempat, konsep yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan, dan yang terakhir, kesenangan. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan bahas satu persatu. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Sekarang kita bahas satu persatu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sedang mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan kita, satu kebutuhan dasar kita. Misalkan di sini ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan, kebajikan, atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalkan apa, Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup, misalkan apa? Kebutuhan apa? Makanan, iya, betul sekali. Jadi kebutuhan bertahan hidup diantaranya sandang, pangan, dan papan. Jadi selain itu kebutuhan akan rasa aman. Jadi dalam kasus sebelumnya di sini
kasus Doni yang mengambil bekal temannya. Ketika ditanya sama ibu gurunya, jawabannya apa? Karena dia lapar. Karena orang tuanya tidak membawakan bekal makanan siang. Jadi salah satu kebutuhan yang dia penuhi di sini adalah untuk bertahan hidup. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dari tiga kebutuhan tadi adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja. Iya. Jadi kalau kita kaitkan dengan anak-anak di sini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Misalkan kalau di dalam kelas, ini merasa diterima keberadaannya. Ketika temannya melaporkan, selain itu mereka juga ingin akrab dengan orang tuanya, atau biasa mereka belajar karena suka pada gurunya. Mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya adalah sangatlah penting. Mereka juga bisa suka bekerja dalam kelompok. Nah, dalam kasus tadi Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi diperhatikan. Jika temannya ini melaporkan tindakannya kepada guru, guru juga ini akan menyampaikan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya ini bisa memperhatikan Doni dengan menyiapkan bekal siangnya. Jadi kebutuhan yang dia penuhi di sini adalah kebutuhan akan diterima ataupun kasih sayang. Lanjut, penguasaan. Penguasaan di sini kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi yang dia miliki, ingin dihargai. Terus kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap atau dihargai atas kemampuan yang dia miliki. Perbedaan ini bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati dan meliputi dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi kalau kita kaitkan pada anak-anak di sini memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin misalkan. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru untuk mencobanya. Mereka kadang-kala kecewa bila melakukan sesuatu itu gagal. Jika kaitkan dengan kasus tadi Doni adalah dia merasa hebat karena temannya takut dengan dia menuruti keinginannya, maka sebenarnya Doni ini sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar kekuasaannya. Oke, lanjut. Kebutuhan kebebasan. Kebebasan akan pilihan. Kebebasan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan mandiri, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan kasus tadi, jawaban Doni bahwa dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh ibunya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu saja. Jadi dia ingin berusaha menikmati bekal makan siang temannya yang beragam. Jadi kebutuhan yang bisa dipenuhi di sini
sini adalah kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Kita juga, Bapak Ibu guru jelas ingin bersenang-senang. Misalkan harus melakukan sesuatu, kita ingin bersenang-senang. Jadi kalau kita kaitkan dengan anak-anak di sini adalah kebutuhan kesenangan yang tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi melakukan hal-hal yang mereka senangi. Jika kita kaitkan di sini kasus Doni yang tadi, Doni menjawab bahwa ia melakukan karena iseng saja. Dia ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Oke, next. Kita ke konsep yang posisi kontrol. Ya. Kontrol guru. Dalam penerapan disiplin positif, restitusi adalah salah satu program yang dikembangkan oleh Diane Gerson. 5 posisi kontrol adalah perjalanan seseorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ya, yang pertama, 5 posisi kontrol diantaranya: yang pertama, posisi penghukum; yang kedua, posisi pembuat bersalah; yang ketiga, posisi teman; dan yang keempat, posisi pemantau; yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, 5 posisi ini kira-kira Bapak Ibu berada di posisi mana? Ya, posisi manajer. Boleh dijelaskan apa itu posisi manajer? Seperti kita berada di suatu lingkungan atau suatu sekolah, seorang guru itu tidak lagi untuk memberikan hukuman, memberikan sanksi kepada siswa tersebut, tetapi kita berada pada tingkat di atasnya itu seperti manajer. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan itu kita bersama-sama untuk memperbaiki masalah itu, bukan kita menyalahkan atau memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kemudian kita juga bisa sebagai manajer, kita selalu untuk menguatkan pribadi anak tersebut, seperti itu. Iya, bagus sekali. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Guru. Iya, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah posisi penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi menghukum bisa bersifat fisik dan psikis. Dampak yang terjadi pada murid ketika kita berada di posisi guru berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang dilontarkan membuat murid merasa gagal. Cenderung memandang dirinya buruk, merasa tidak berharga. Ketika kita berada di posisi ini, murid akan menganggap dirinya bersalah dan akan menyimpan emosi negatif yang ada pada dirinya. Next, yang ketiga, posisi teman. Posisi
Posisi teman. Guru biasanya berbicara dengan suara yang ramah, cenderung akrab untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa nyaman bersama guru. Identitas yang tercapai adalah identitas sukses dan berhasil. Namun perlu diingat Bapak Ibu, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan murid pada orang tertentu. Sehingga di waktu lain murid akan berperilaku baik, namun kepada hanya orang yang tertentu saja. Posisi pemantau atau ya, ada posisi yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi yang ada. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru, Ibu Andrina Rahman, bahwa posisi manajer ini adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, tanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat merefleksi atas tindakan. Guru akan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikan. Iya, jadi dari kelima posisi di atas adalah tadi sudah dijawab oleh Ibu Guru. Guru itu berada di posisi manajer karena menunjang dari motivasi intrinsik. Motivasi yang paling ideal yang akan dituju pada setiap pendidik. Pada posisi ini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama khusus penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Nah, membuat bersalah di sini, Ibu contoh di sini kalau guru sedang berada di posisi pembuat bersalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti dia menganggap dirinya anak ini tidak bisa membanggakan orang lain. Konsep kelima ya, keyakinan kelas. Sebelum saya lanjut, saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah mempunyai keyakinan kelas di kelas masing-masing? Iya, oke, bagus. Jadi kita perhatikan kalimat di bawah ini. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apakah ini kedua kalimat yang sama atau kedua kalimat yang berbeda? Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara siswa dengan murid, apa yang disepakati bersama di kelas. Kalau peraturan dominan gurunya yang memberi peraturan sendiri. Iya, betul sekali. Kita berikan dulu aplaus untuk Ibu Guru. Iya, betul sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Ibu Guru bahwa kalimat ini adalah dua kalimat yang berbeda. Peraturan itu adalah yang membuat sekolah, guru ataupun sekolah. Sedangkan keyakinan kelas ini yang membuat adalah siswa dan guru-guru yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, di sini ada kalimat. Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Nah, dalam nilai-nilai apa yang terdapat dalam kalimat tersebut? Nilai-nilai kebijakan apa yang ada dalam kalimat tersebut? Karena kalau keyakinan kelas itu merujuk pada keyakinan. Nah, di sini ini kan masih peraturan. Jadi kalau kita ubah menjadi keyakinan kelas, nilai apa yang ada pada kalimat tersebut? Keselamatan. Iya.
situ nilai keselamatan. Iya. Jadi kita memakai helm karena umat kita ini selamat. Maksudnya bukan selamat melindungi gimana? Ya, betul, yang itu. Yang kedua, kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker, mencuci tangan? Biasa. Iya, betul sekali. Jadi nilai yang terdapat, iya, nilai yang terdapat pada kalimat tersebut adalah keselamatan dan kesehatan. Kalimat yang ketiga, dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, nilai apa yang ada dalam kalimat tersebut? Iya, betul sekali, menjaga kebersihan. Jadi ini masih peraturan. Nanti kita akan ubah menjadi keyakinan kelas seperti tadi. Dilarang membuang sampah. Jadi di dalam kelas itu tidak ada lagi kata-kata dilarang. Kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak membuang sampah. Ya, menjaga paling konkret di situ adalah menjaga kebersihan. Jadi di dalam kelas itu tidak ada lagi kata-kata dilarang, tidak boleh. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif. Jadi sini ada langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan kelas yang terperinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Apa itu universal? Tadi saya sudah singgung. Iya, itu sekali. Universal itu menyeluruh, berlaku untuk semua orang. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi merujuk pada kalimat-kalimat positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa dan dipahami semua warga yang ada di dalam kelas. Keyakinan kelas merupakan suatu yang bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas. Jadi semua warga yang ada di dalam kelas itu harus ikut berkontribusi untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkahnya di sini, ya. Langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas, ditinjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, mempersilakan murid-murid untuk berdiskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang ketiga, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas spinot, lalu ditempelkan di kertas karton yang akan siap untuk ditempel. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Ya, mungkin ini dapat mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan seperti tadi contoh di situ, dilarang membuang sampah. Jadi kita ubah menjadi kalimat positif menjadi menjaga kebersihan. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding dan mudah dilihat oleh warga sekolah. Di sini ada contoh kalimat konkret dan abstrak. Yang pertama, kembalikan buku yang dipinjam pada tempatnya. Jadi nilai-nilai kebajikannya di situ adalah tanggung jawab, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kita rasa hormat, menghormati atau menghargai orang lain. Next, kita ke konsep yang terakhir kayak ini. Ya, konsep yang terakhir. Segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, saya rasa mungkin semua kita sudah mempelajari di PNN tentang segitiga restitusi ini. Saya kira semua Bapak Ibu sudah mengetahui tentang apa itu segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi itu disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri, tanggung jawab. Pada saat guru berada di posisi manajer, aspek yang dikembangkan murid adalah motivasi intrinsik.
sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri 3 langkah. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Ada tadi di sini, ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Ini gambarnya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Oke, jadi yang sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan, jika ada murid yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, kita sebagai pendidik tidak langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut. Kita harus mencari tahu apa yang melatar belakangi anak itu melakukan hal tersebut. Ya, kita tahu apa alasannya. Setelah itu kita tanya apa keyakinannya, kan kita sudah bikin keyakinan kelas di dalam. Nah, jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan, berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Jadi membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama ini berperan menggeser identitas murid ke identitas dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid bila sedang mengalami identitas gagal. Jika kita mengkritiknya, maka tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya, di sini pada menstabilkan identitas. Jadi jika ada murid yang melakukan pelanggaran, bisa kita memanggilnya. Memanggil murid itu masih dalam kelas itu sudah salah satu menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada murid membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Jadi kita tidak langsung menunjuk dan menghardiknya dia atau memberikan hukuman. Kamu ini tidak benar. Kenapa kamu begini? Bukan begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahannya, tapi fokus pada memperbaiki masalah ini. Sisi kedua, berlandaskan prinsip suatu perilaku yang memenuhi suatu kebutuhan tersebut, menggali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lontarkan yaitu, untuk kamu tidak berbuat dari itu, seperti memukul. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan, bukan? Ketiga, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu sisi yang kedua tadi. Sisi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Setelah perilaku setelah ini dilandasi identitas sukses sudah stabil, maka murid siap mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Salah satu pertanyaan yang bisa kita lontarkan, sebagai keluarga atau warga kelas, keyakinan apa yang kita yakini? Nah, itu dia akan mengingat tentang keyakinan tadi yang dia sudah tulis. Misalkan dia melanggar membuang sampah tadi. Nah, keyakinan apa? Oh ya, Bu, saya lupa menjaga kebersihan. Nah, di situ kita akan memberikan anak-anak penguatan. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ya. Itulah tadi pemaparan dari 7 konsep utama disiplin positif. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo, posisi manajer, dan menuntun murid menjadi mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga sesi belajar kita ini dapat membawa manfaat sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena di sini saya juga masih proses belajar. Di sini saya butuh sharing dengan Bapak Ibu guru senior yang lebih berpengalaman dalam hal mendidik murid-murid kita di SD 11 Palangga. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah kepada Ibu CGP, Ibu Meriawati SPD karena telah memberikan kita budaya positif, pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita implementasikan di sekolah. Baik, sekali lagi terima kasih. Untuk sesi selanjutnya yaitu refleksi dan penutup. Kalaupun ada Bapak Ibu guru yang ingin ditanyakan atau sharing terkait hal yang disampaikan oleh Ibu CGP, bisa, mumpung ada sesi sharing. Kalaupun tidak ada, kita akan tutup pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu CGP. Semoga apa yang dia sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa membawa budaya-budaya positif ini di sekolah kita, baik itu kepada rekan guru maupun juga kepada murid-murid kita. Baik, saya akhiri dan saya tutup.